Ya, selamat pagi Pak Saka dan Pak Sika. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita kan selama melakukan keseharian, semakin hari, kita ini kadang-kadang menemukan seseorang yang mencela kita. Benar ya? Baik itu ketika kita ini anak-anak, dewasa, remaja, kita juga mendapatkan yang namanya celaan-celaan itu. Dan ketika kita dicela, biasanya kita langsung hati kita bergejolak. Mengungkapkan rasa kesalnya, rasa marahnya. Atau kadang-kadang ketika seseorang mencela kita, kita ini bisa sabar, bisa menahan kekesalan itu. Bahkan Sang Buddha pun, yang sudah menjadi Sama Sambuddha pun, masih juga dicela sama orang, apalagi kita-kita. Sang Buddha itu ketika berkunjung ke satu desa, banyak orang-orang sana itu mencela Sang Buddha dan para muridnya. Nanti pindah lagi ke desa mana, banyak juga orang-orang desa mencela Sang Buddha dan muridnya. Apa yang perlu kita pelajari dari sini adalah ketika itu Sang Buddha menjawab sebuah pertanyaan kepada Atula. Wahai Atula, tidak di zaman lampau, di zaman sekarang, maupun di zaman yang akan datang, orang duduk berdiam, tidak banyak bicara, dicela. Orang yang banyak bicara pun juga dicela. Atau orang yang sedikit bicara juga dicela. Di sini tidak ada seorang pun, baik di kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan di kehidupan yang akan datang, seseorang ini selalu mendapatkan yang namanya dipuji terus-menerus. Atau seseorang ini selama hidupnya dicela terus-menerus. Kan tidak ada ya. Tetapi di sini ada orang bijaksana yang memuji seseorang, yaitu orang bijaksana akan memuji seseorang setelah memeriksanya. Biasanya orang bijaksana ini kalau mau memuji seseorang, dia harus memeriksa apakah ini layak dipuji atau tidak. Tapi kalau kita kan kebanyakan, hebat, luar biasa, langsungan tanpa memeriksa dulu. Orang bijaksana akan memuji dengan memeriksa, yaitu setelah diperiksa dia memang benar-benar layak dipuji, barulah orang bijaksana memuji. Orang yang layak dipuji ini adalah orang yang hidup yang tanpa celah, hidup yang tanpa perbuatan-perbuatan buruk, yaitu yang memiliki moralitas, memiliki penuh kebijaksanaan.
Nah, orang-orang seperti ini yaitu ketika ketemu dengan orang bijaksana akan dipuji. Bahkan para dewa pun dan Brahmana juga memuji orang yang memiliki moralitas dan memiliki kebijaksanaan. Tetapi orang ini juga masih belum terhindar dari celaan. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki pengalaman di kehidupan sehari-hari, nanti suatu saat kalau ada orang yang mencela kita, kita harus menerimanya. Tidak memunculkan yang namanya kemarahan, tidak memunculkan yang namanya kebencian ataupun rasa dendam. Tetapi munculkanlah penuh perhatian kepada diri sendiri, yaitu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terhindar dari celaan. Semua makhluk akan memiliki yang namanya pengalaman dicela oleh seseorang. Nah, dengan demikian, setelah merenungkan seperti itu, batin kita menjadi tenang sehingga kita tidak mudah marah atau memiliki yang namanya kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang mencela kita. Nah, inilah Bapak Ibu, cara menghadapi seseorang yang mencela kepada kita. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di daerah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang ewam mewa ito dinang petanang upakapati ije tang mati tang tumhage pamewa sami jatuh sape purendo sangkapa cando panaraso yatha manico tiraso yatha sape tiyo viva cando sabaro kovena sato mate bhawadvandarayo sogede kayo ka bhava abhiva jana sile sane chang bodha bacayeno cataro dhamma vadhande ayuwando sukhang palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba buddhano bhavena sada sadhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba dhammano bhavena sada sadhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba sanghano bhavena sada sadhe bhavantu te.